Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menata niat di dalam istilah kita atau dalam istilah yang lain mungkin orang sering memahami sebagai membangun motivasi. Tetapi saya lebih tertarik untuk dengan sebutan yang memiliki kemiripan makna, yaitu menata niat. Menata niat untuk sukses. Nah, mengapa menata niat itu begitu penting di dalam agama kita? Karena ternyata faedah atau manfaat yang bisa kita peroleh dari menata niat itu begitu besar. Betapa banyaknya amal yang sederhana, yang kecil bisa bermakna besar disebabkan niatnya. Ada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan, ruba amalin sagirin tu'adzimuhu an-niyah. Betapa banyaknya amal yang sedikit menjadi besar disebabkan niatnya. Tetapi sebaliknya, waruba amalin kabirin tusagiruhu an-niyah. Betapa banyaknya amal yang besar menjadi kecil nilainya disebabkan karena niatnya. Jadi ini bisa kita pahami bahwa ternyata niat itu menjadi penentu kesuksesan suatu amal. Apa amal kita itu akan bernilai besar ataukah bernilai kecil, tergantung kepada niat yang ada di dalam diri kita. Nah, demikian pula ternyata niat itu bisa menyempurnakan perbuatan kita yang belum sempurna. Mungkin kita melakukan sesuatu tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh Allah, dinilai sempurna oleh Allah karena niatnya. Misalnya orang yang berniat untuk sholat berjamaah subuh di masjid, tapi ternyata kemudian malah bangunnya kesiangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dia tetap dinilai sebagaimana orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Padahal sudah jelas dia tidak sholat berjamaah di masjid, tapi dianggap dia sholat berjamaah di masjid dengan pahala yang sempurna. Nah, inilah kalau kita renungkan, sebenarnya bukan hanya dalam urusan-urusan dalam hitung-hitungan pahala yang sudah pasti kita dapatkan setiap kali kita melakukan satu kebaikan, tetapi juga dalam artian upaya kita untuk mencapai keberhasilan itu sangat didukung, dibantu oleh faktor niat yang ada dalam diri kita. Kalau kita memiliki niat yang kuat, maka Allah akan menyampaikannya. Kalau mungkin usaha kita belum sempurna, maka Allah yang akan menyempurnakannya, disebabkan karena niat kita yang kuat untuk mewujudkan hal itu. Bahkan sebagian para ulama itu mereka menjelaskan bahwa perbuatan itu terjadi disebabkan adanya niat. Jadi setiap perbuatan itu diawali dari niat. Tanpa adanya niat tidak akan terjadi sebuah perbuatan, kecuali mungkin perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi sepanjang orang itu sadar melakukannya, maka pasti dia akan mengawali dulu dengan niat. Oleh karena itulah salah satu di antara cara kita untuk membuat niat kita itu
tertata dengan baik, kita ingin menata niat kita ikhlas karena Allah, maka kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu adalah kalimat zikir kita untuk memulai suatu perbuatan. Nah, di dalam ucapan basmalah yang kita ucapkan itu sebenarnya tercakup makna yang sangat dalam. Ada di situ penyerahan usaha kita itu kepada Allah. Ada tawakal kita kepada Allah. Ada penataan niat kita agar apa yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang merasa bingung, apa maksudnya berbuat dengan niat karena Allah? Misalnya orang mau menyapu, orang mau bekerja, orang mau mandi, niatnya karena Allah. Nah, untuk menata niat kita dengan cara yang paling mudah adalah dengan memulainya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini langkah kita untuk menata niat kita supaya apa yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan menata niat kita, maka kita punya harapan yang sangat besar untuk sukses. Ini bisa dilihat ketika dirasakan, dievaluasi ketika kita terbangun dari tidur kita. Apa yang kita pikirkan ketika kita terbangun? Apakah ketika kita terbangun kemudian yang kita ingat adalah kesenangan-kesenangan yang pendek? Ataukah kebahagiaan yang panjang? Cita-cita yang pendek atau cita-cita yang tinggi? Nah, bagi kita sudah barang tentu begitu kita terbangun yang kita bayangkan adalah kehidupan akhirat, cita-cita akhirat, bahwa kita ingin sukses akhirat. Ini yang akan memudahkan kita dalam mendapatkan kesuksesan akhirat, sekaligus juga kesuksesan dunia akan tercakup di situ. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, barang siapa dunia selalu menjadi angan-angannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Farakallahu alaihi amrohu. Dan Allah jadikan wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan, kekhawatiran, kegagalan selalu ada di kedua pelupuk matanya. Itu orang yang hanya selalu membayangkan hanya memiliki tujuan dunia, sehingga selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah akan dia dapatkan kecuali dari dunia itu kecuali apa yang memang sudah menjadi ketetapan baginya. Tapi barang siapa yang mengharapkan akhirat, wa man kanatil akhiratu niyatahu, menjadikan akhirat sebagai niat dia, menjadi motivasi dia dalam melakukan segala sesuatu, maka Allah akan menjadikan urusannya itu tersistem, terstruktur, rapi, dan terjaga dengan baik. Wa ja'ala jama'allahu lahu amrohu. Kemudian Allah akan mengumpulkan urusan-urusannya, dimudahkannya, diberikan langkah-langkah yang sistematis untuk sampai kepada sukses. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa atahu dunya wa hiya rohimah, dan dunia akan datang dalam keadaan seperti halnya tawanan, dalam keadaan sudah tunduk. Nah, ini orang yang memiliki niat motivasi yang baik sehingga mampu menata niatnya, sehingga setiap kali terbangun kemudian selalu ingat dengan tujuan yang sangat tinggi, yaitu kebahagiaan akhirat.
Walaupun ini sudah pasti dalam kerangka dunia akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena memang dunia tempat menanam. Nah, tempat menanam yang baik sudah barang tentu kita siapkan dengan baik, sehingga kita pun ketika menanam juga nyaman. Nah, inilah menata niat kita dalam rangka mencapai kesuksesan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.